Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apa kabar hatimu hari ini? Apakah kamu sedang merasa kuat? Atau mungkin kamu sedang lelah, tapi tetap berusaha tersenyum? Semoga Allah senantiasa menjaga jiwamu yang rapuh, menguatkan hatimu yang goyah, dan memberimu cahaya di tengah gelap yang tak kunjung usai. Amin. Sekarang, izinkan aku mengajakmu merenung sejenak. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu diam, tapi kehadirannya mampu menenangkan ruangan yang penuh amarah? Seseorang yang tak pernah mengklaim kebaikan, tapi setiap orang yang pernah tersakiti secara alami mencarinya saat mereka hancur. Dia tidak bicara banyak, tidak butuh pengakuan. Tapi ketika dunia berantakan, dialah yang pertama bangkit, tanpa suara, tanpa sorotan. Siapa dia? Apakah dia hanya legenda? Atau justru, dia adalah gambaran dari dirimu yang sebenarnya, yang selama ini kamu sembunyikan? Dalam tradisi Jawa, ia disebut Satrio Piningit. Ksatria tersembunyi, yang tak tahu dirinya pahlawan, yang tak pernah menginginkan tahta, tapi ditakdirkan untuk membawa keseimbangan di masa kegelapan. Dan mungkin, saat kamu membaca ini, ada getar halus di dadamu, seperti bisikan dari alam bawah sadar. Ini aku. Ini perjalananku. Jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa terlalu sensitif di dunia yang keras, maka video ini kupersembahkan untukmu. Tangan menunjuk kanan, tonton sampai akhir. Bel subscribe dan nyalakan lonceng, karena mungkin hanya di sini kamu menemukan makna dari semua keheningan yang pernah kamu alami. Karena kebenaran sejati bukan datang dengan gemuruh. Ia datang dalam bisikan. Seperti salam yang kusampaikan padamu hari ini. Assalamualaikum, semoga damai selalu menjagamu. Di tengah keramaian, ia hanya bayangan. Di pasar yang ramai, ia berjalan pelan, bahu sedikit membungkuk, seolah ingin menyatu dengan lantai. Di tempat kerja, ia memilih kursi di pojok ruangan, jauh dari sorotan, jauh dari percakapan yang memanas. Di acara keluarga, ia duduk di ujung meja, lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ia tidak mencari perhatian. Ia tidak ingin menjadi pusat. Ia hanya ingin ada. Tanpa suara, tanpa tuntutan. Di depan umum, ia terlihat seperti mesin yang tak punya perasaan. Datar, dingin, tak bergeming. Ia tak tertawa saat orang lain tertawa keras, tak marah saat dihina, tak tersenyum saat dipuji. Ia hanya diam, menatap jauh, seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat oleh mata orang lain. Tapi di balik pintu rumahnya, di balik tembok yang hanya dikenal oleh keluarga, ia bisa menangis. Menangis saat melihat iklan susu yang menggambarkan seorang ibu yang menggendong anaknya dengan penuh kasih. Menangis saat melihat kakek tua menuntun cucunya ke sekolah, langkahnya pelan, tapi penuh cinta. Menangis saat lagu lama dari masa kecilnya mengalun dari radio tua. Ia tertawa. Tertawa ngakak saat melihat kucing jatuh dari sofa, lalu bangkit dengan muka bingung. Tertawa panjang saat adiknya bercanda dengan logat kampung yang lucu dan kocak. Tertawa dari hati, bukan dari mulut. Tertawa yang lahir dari kelembutan, bukan hiburan semata. Karena bagi dia, membuka diri bukan soal cerita. Itu soal percaya. Dan percaya itu mahal. Karena sekali disakiti, luka itu akan tinggal selamanya, bukan di kulit, tapi di dalam jiwa. Kadang, yang paling kuat adalah mereka yang terlihat paling diam. Rumi.
Tak semua yang tahu harus mengatakan. Ia tidak cepat membuka diri. Ia butuh waktu, butuh pengamatan, butuh bukti bahwa kamu bisa dipercaya. Karena baginya, kepercayaan bukan hadiah, itu adalah ujian. Ujian yang hanya bisa dilewati oleh sedikit orang. Ia seperti petani yang menanam benih di tanah kering. Ia tidak akan tahu hasilnya hari ini. Bahkan mungkin butuh bertahun-tahun. Tapi jika kamu sabar, jika kamu setia, kamu akan melihat pohon besar tumbuh dari benih kecil yang tak pernah kamu hiraukan. Dan ketika kamu akhirnya berhasil masuk ke dalam dunianya, selamat. Kamu bukan sekadar teman. Kamu adalah keluarga pilihan. Kamu adalah tempat ia bisa menjadi lemah tanpa takut dianggap lemah. Kamu adalah orang yang diberi akses ke ruang rahasia di dalam hatinya, ruang yang bahkan mungkin tidak pernah ia tunjukkan pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mengatakan, "Aku sayang kamu," dengan kata-kata. Tapi ia akan datang saat kamu sakit, membawakan makanan, duduk diam di sampingmu, dan hanya berkata, "Aku di sini." Dan dalam 3 kata itu, tersimpan seluruh arti kesetiaan. Bayangkan kamu sedang jatuh. Bukan jatuh fisik, tapi jatuh ke dalam jurang depresi, kehilangan arah, kehilangan alasan untuk bangun pagi. Kamu tidak menceritakannya pada siapapun. Kamu tersenyum di media sosial. Kamu bilang, "Aku baik-baik saja." Padahal, kamu hampir menyerah. Lalu, tiba-tiba, si pendiam itu datang. Tanpa diminta, tanpa dikabari. Ia datang membawa nasi bungkus, duduk di dekatmu, tidak banyak bertanya. Hanya berkata pelan, "Aku di sini. Lo nggak sendirian." Itu bukan drama. Itu bukan skenario film. Itu adalah realita. Dan itulah wujud nyata dari Satrio Piningit, hadir tanpa mencari pengakuan, menyelamatkan tanpa ingin dianggap pahlawan. Karena bagi dia, kebaikan bukan soal dipuji. Kebaikan adalah soal hadir saat dibutuhkan. Teman sejati adalah orang yang datang saat dunia lainnya pergi. Rahasia yang tidak pernah diungkap, bahkan pada dirinya sendiri. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, lebih misterius. Sesuatu yang tersembunyi di balik tirai kehidupan sehari-hari, namun memiliki gaung abadi dalam kesadaran kolektif kita. Sesuatu yang kerap kita cari di luar, padahal bisa jadi ia bersemayam di dalam diri sendiri. Dalam tradisi Jawa yang kaya akan simbol dan kearifan, Satrio Piningit bukan sekadar tokoh legenda yang hidup di buku-buku lama atau cerita pengantar tidur. Ia adalah arketipe, sebuah sosok yang dipersiapkan oleh alam semesta itu sendiri. Tersembunyi, tidak dikenal, seringkali tak menyadari takdirnya sendiri, tetapi memiliki peran besar yang menanti di masa depan. Ia bukan menunggu untuk dilahirkan, melainkan menunggu untuk diwujudkan. Ia akan muncul saat dunia dalam kekacauan parah, saat tatanan sosial runtuh, saat keadilan tertindas tanpa ampun, dan kebenaran dibungkam oleh suara-suara yang lebih lantang dan berkuasa. Namun, jangan bayangkan ia datang dengan gemuruh perang, atau sorak-sorai massa, mengumumkan kedatangannya dengan trompet keemasan. Ia tidak datang dengan pedang di tangan, apalagi dengan seragam kebesaran dan pasukan yang mengikutinya. Ia datang dalam kesederhanaan yang membumi, dalam kerendahan hati yang tak mencari panggung, dalam ketenangan yang justru menenangkan badai di sekelilingnya, membimbing dengan kehadiran yang tanpa paksaan. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini, tidak ada yang tahu siapa dia, bahkan dirinya sendiri. Ia mungkin menjalani hidupnya seperti kita semua, dengan rutinitas harian, dengan keraguan dan harapan yang wajar.
tidak menyadari benih kebesaran yang bersemayam dalam dirinya. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi penyelamat. Ia adalah rahasia terbesar, bahkan bagi jiwanya sendiri. Sebuah takdir yang terukir tanpa tanda, menunggu untuk terungkap melalui tindakan tulusnya. Orang tuanya tidak tahu, saudaranya tidak mengerti. Ia dibesarkan di tengah-tengah kehangatan keluarga yang sederhana, jauh dari kemegahan atau keistimewaan. Makan nasi dengan sambal terasi buatan ibu yang pedasnya menggigit lidah. Orang tuanya memandangnya sebagai anak yang baik, pendiam, dan kadang agak terlalu serius untuk usianya. Mereka bangga dengan kecerdasannya yang tak banyak bicara, dengan kesopanannya yang tak banyak menuntut. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ada getaran lain. Sebuah frekuensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebuah resonansi dengan alam semesta yang tak terucap, nyaris tak terdengar. Getaran itu termanifestasi dalam cara-cara yang ia sendiri anggap aneh, bahkan seringkali membuatnya resah. Ia sering bermimpi tentang kejadian yang kemudian benar-benar terjadi. Bukan sekadar deja vu singkat, melainkan gambaran utuh yang terukir jelas dalam ingatan, lengkap dengan detail dan nuansa emosinya. Ia tahu seseorang akan datang sebelum mereka mengetuk pintu. Merasakan kehadiran mereka seperti gelombang dingin yang menyentuh kulit, atau aroma tertentu yang tiba-tiba tercium. Ia merasakan perubahan cuaca sebelum hujan turun, bukan dari mendung di langit, melainkan dari denyut nadi bumi itu sendiri yang berinteraksi dengan tubuhnya. Ia bisa membaca emosi orang hanya dari tatapan mata, melihat luka dan kebohongan yang tersembunyi di balik senyuman yang paling meyakinkan sekalipun. Ia melihat dunia tidak hanya dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata hati yang terbuka lebar. Tapi ia tidak pernah mengungkapkannya. Tidak kepada orang tuanya yang akan khawatir, dan mungkin menyeretnya ke dukun. Tidak kepada saudara-saudaranya yang mungkin akan menertawakan, atau menganggapnya gila. Karena bagi dia, ini bukan sebuah kekuatan atau keistimewaan yang patut dibanggakan. Ini hanya bagian dari dirinya yang aneh, yang harus disembunyikan agar ia bisa normal, bisa berbaur, dan tidak menjadi pusat perhatian. Ia bahkan mencoba menekan intuisi-intuisinya, mengabaikan firasatnya, berharap rasa beda itu akan hilang, surut seperti air pasang. Saudara-saudaranya, mereka memang tahu dia beda. Ia seringkali bisa memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang tak terduga, atau melontarkan komentar yang begitu tepat, padahal tidak ada yang memberitahunya informasi detailnya. Namun, mereka menganggapnya sebagai kebetulan belaka, atau mungkin hanya kecerdasan tinggi yang jarang ditunjukkan, atau bahkan efek samping dari terlalu banyak membaca buku tebal. Dia memang aneh, otaknya encer, mungkin begitu pikir mereka, sambil terkekeh ringan. Mereka tidak pernah melihat kedalaman samudera di balik mata tenangnya. Tidak pernah mendengar bisikan alam semesta yang begitu akrab di telinganya. Padahal, tidak. Ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya. Lebih tua dari generasinya. Lebih dalam dari sekadar bakat. Ada tugas yang tidak pernah ia minta. Sebuah tanggung jawab yang seolah mengikat jiwanya sejak lahir. Ada beban yang tidak pernah ia pilih. Sebuah takdir yang menunggu untuk terungkap. Takdir yang hanya akan terlihat saat waktu dan keadaan memaksanya. Dan ia menjalaninya. Sendiri, diam-diam. Menjadi bayangan di tengah keramaian. Seorang penjaga rahasia, yang bahkan belum ia ketahui sepenuhnya. Sebuah takdir yang tersembunyi jauh di balik senyum paling biasa. Ia tahu, tapi tidak percaya, karena kebesaran terasa tidak mungkin. Yang paling menyentuh hati dari kisah Satrio Piningit adalah pergulatan batinnya sendiri. Ia tahu
Ada sejumput kebenaran yang bersemayam di lubuk hatinya. Sebuah bisikan yang lebih nyata dari apapun, yang muncul bagai gelombang kesadaran yang tiba-tiba. Namun, ia mati-matian menolak mengakuinya. Seolah pengakuan itu akan membebani dirinya dengan tanggung jawab yang terlalu berat. Sebuah takdir yang terlalu agung untuk pundak seorang manusia biasa yang rapuh. Penolakan itu bukan karena ingkar atau kesombongan, melainkan karena ketidakpercayaan yang mendalam pada diri sendiri. Sebuah rasa tidak pantas yang menghantuinya. Sejak ia kecil, kehidupannya dipenuhi fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan nalar. Ada suara dalam hati yang selalu berbisik dengan kebenaran mutlak, membimbingnya menjauhi mara bahaya yang tak terlihat, atau menuntunnya pada keputusan yang paling tepat. Di persimpangan jalan, seolah ada kompas gaib di dalam dirinya yang tak pernah salah. Ada firasat yang tak bisa dipahami asalnya, namun selalu terbukti. Baik itu tentang hujan yang akan turun di kemarau panjang, atau tentang kesedihan yang akan menimpa seseorang yang dicintainya. Bahkan sebelum pertanda itu muncul di dunia nyata. Bahkan, mimpi-mimpinya seringkali terasa seperti pesan langsung dari alam lain. Penuh simbol dan petunjuk yang baru ia sadari maknanya. Bertahun-tahun kemudian, seolah ia adalah penerima siaran kosmik yang tak ia minta. Namun semua keanehan itu, semua petunjuk langit itu, ia kuburnya dalam-dalam di bawah lapisan keraguan dan rasionalitas yang ia paksakan. Ia menyembunyikannya dari dunia, dan yang lebih penting, dari dirinya sendiri, dengan keyakinan bahwa itu hanyalah kebetulan, imajinasi berlebihan, atau sekadar keberuntungan. Karena bagi dia, menyandang gelar Satrio Piningit, seorang satria tersembunyi yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar. Terdengar seperti bagian dari dongeng anak-anak, sebuah mitos kuno yang tak mungkin menjadi kenyataan. Terlalu besar, terlalu sakral, terlalu tidak mungkin melekat pada dirinya yang begitu biasa. Bagaimana mungkin dia yang terpilih untuk takdir sebesar itu? Dia hanya seorang anak desa yang pernah dihina dan ditertawakan karena suaranya sumbang dengan penampilan yang sangat sederhana. Dia yang pernah menangis semalaman tanpa air mata. Sosok sederhana yang penuh kekurangan, yang bahkan kadang kesulitan mengatur kehidupannya sendiri, yang tak punya kekuasaan atau harta. Bagaimana mungkin dia yang disebut dalam ramalan kuno sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan di masa kegelapan, penyeimbang dunia yang porak-poranda? Ia tertawa dalam hati. Sebuah tawa getir yang dipenuhi ironi dan keraguan diri. Aku, Satrio Piningit? Serius? Suara batinnya seolah mengejek, mempertanyakan setiap jejak kebesaran yang muncul dalam dirinya. Bahkan ketika bukti-bukti itu menumpuk di hadapannya. Tapi kemudian, di tengah-tengah keraguan itu, ia melihat kenyataan yang tak bisa lagi dibantah. Sebuah pola yang tanpa sadar telah ia jalani sepanjang hidupnya. Setiap kali orang membutuhkan uluran tangan, ia selalu ada di garis terdepan, tanpa diminta. Seolah ada magnet yang menariknya ke arah penderitaan. Ia akan menjadi yang pertama menawarkan bantuan, mengesampingkan kepentingannya sendiri, bahkan jika itu berarti pengorbanan personal. Setiap kali terjadi konflik yang memanas, ia secara alami menjadi penengah. Kata-katanya yang tenang dan pandangannya yang jernih mampu meredakan pertikaian, menemukan titik temu yang paling adil dan diterima semua pihak. Setiap kali ada yang teraniaya, ia diam-diam membantu, bergerak di balik layar, tanpa pamrih, memastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan sedikit pun, dan tanpa sadar, tanpa pernah mengklaim, atau bahkan sepenuhnya menerima takdir itu.
ia sedang menjalani takdirnya. Setiap tindakan kecil kebaikan, setiap bisikan kebenaran yang ia sampaikan, setiap uluran tangan yang tak terlihat, adalah langkah-langkah dalam perjalanan agung yang telah digariskan untuknya, membentuk pola yang tak bisa lagi ia abaikan, meski ia masih enggan untuk mengakuinya. Karena kebesaran tidak harus diketahui, cukup dirasakan. Jika Satrio Piningit benar-benar memahami esensi keberadaannya, ia tidak akan pernah berdiri di panggung yang megah, menyorongkan dada, dan berkata dengan lantang, "Akulah yang terpilih. Akulah sang pembawa perubahan yang kalian nantikan." Gagasan itu sendiri bertentangan dengan setiap serat jiwanya, dengan filosofi hidupnya yang sunyi. Ia tahu, pengakuan dan sorotan hanya akan mengalihkan fokus dari esensi tugasnya. Ia akan tetap duduk di pojokan warung kopi yang sederhana, mungkin di meja paling belakang yang tersembunyi dari pandangan hingar-bingar. Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam pekat. Uapnya naik meruap bersama pikiran-pikiran panjang yang berputar di benaknya. Matanya akan menelusuri baris demi baris tulisan di buku yang selalu dibawanya, mencari kebijaksanaan kuno. Atau mungkin ia hanya akan diam, mendengarkan hiruk-pikuk percakapan di sekitarnya, menyerap energi dan penderitaan yang tak terucap dari setiap jiwa yang melintas. Kehidupannya nampak biasa, bahkan nyaris tak terlihat. Sebuah titik tenang di tengah gelombang kehidupan. Namun ketika dunia benar-benar membutuhkan, ketika kegelapan mengancam menelan cahaya, ketika ketidakadilan mencapai puncaknya, hingga menusuk sanubari, ia akan bangkit. Gerakannya mungkin tenang, tanpa tergesa-gesa, namun penuh kepastian, seperti ombak yang pasti akan mencapai pantai. Tidak ada gembar-gembor media yang mengiringi, tanpa slogan-slogan revolusioner yang disuarakan di jalanan, tanpa sorotan kamera yang memburu setiap jejaknya. Ia tidak mencari panggung, melainkan mencari solusi. Ia tidak mencari pengikut, melainkan mencari kebenaran. Ia akan bertindak. Tindakannya bukan demi nama baik atau kehormatan, melainkan demi kebenaran itu sendiri, demi keseimbangan yang rusak. Karena baginya, keberadaan, eksistensinya di dunia ini adalah bentuk paling murni dari pengabdian. Bukan pengabdian kepada tahta atau kekuasaan, melainkan kepada kemanusiaan, kepada keseimbangan alam, kepada keadilan yang universal. Ia tidak perlu disanjung untuk melakukan apa yang benar. Ia tidak butuh validasi untuk menjadi sosok yang dibutuhkan. Inilah esensi kebijaksanaan yang ia pegang teguh, yang mengalir dalam darahnya. Orang besar bukan yang paling banyak bicara, bukan pula yang paling banyak memiliki, tapi yang paling banyak memberi tanpa mengharapkan kembali, bahkan tanpa mengharapkan diketahui. Kekuatannya terletak pada kerelaan untuk berbuat. Meski tak ada yang melihat, meski tak ada yang memahami alasan di balik tindakannya, dan meski tak ada yang akan pernah membalas budinya. Dia adalah kekuatan tanpa wajah, kebaikan tanpa nama. Hanya Allah yang tahu jati dirinya, dan itu sudah cukup. Dan disinilah letak keharuan yang mendalam, paradoks yang menyelimuti seluruh kisah ini, yang membuatnya begitu manusiawi sekaligus ilahiyah. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu siapa dia. Tidak orang tuanya yang melahirkannya, yang mengenali setiap garis wajah dan tawar renyahnya, namun tak pernah memahami kedalaman jiwanya. Tidak saudaranya yang tumbuh bersamanya, yang berbagi rahasia dan impian masa kecil, namun tak pernah menyadari kebesaran yang tersembunyi. Tidak teman-temannya yang menghabiskan waktu, menyaksikan suka dan duka, namun hanya melihat sisi lahiriahnya. Bahkan dirinya sendiri pun
masih diselimuti keraguan yang pekat. Sebuah kabut yang tak pernah sepenuhnya sirna. Sebuah pertarungan batin yang tak berkesudahan. Antara intuisi yang kuat dan keraguan diri yang mengakar. Ia adalah rahasia yang hidup. Berjalan di antara kita. Menjaga kebenaran yang tak terucap. Karena bagi dia, menjadi Satrio Piningit bukan soal dipilih oleh takdir semata. Bukan sebuah piagam yang harus dipamerkan. Atau sebuah tahta yang harus diduduki. Melainkan sebuah pilihan yang terus-menerus diperbarui setiap hari. Soal memilih untuk tetap berbuat baik. Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan kebajikan. Meskipun kebaikan itu tidak dihargai. Meskipun pengorbanannya tidak diakui. Dan seringkali disalahpahami. Meskipun namanya tidak pernah dikenal. Atau diingat sejarah. Ini adalah sebuah perjuangan yang sunyi. Sebuah ketabahan yang tak tergantikan. Sebuah komitmen pada cahaya di tengah kegelapan. Tanpa sorotan dunia. Dan mungkin, hanya Allah, Sang Maha Tahu, yang sepenuhnya memahami siapa dia sebenarnya. Mengerti setiap helaan napas. Dan setiap niat suci yang tersembunyi. Di balik kesederhanaan. Hanya dia yang tahu besarnya tanggung jawab yang diemban. Dan beratnya keraguan yang harus diatasi dalam kesendirian. Karena sejatinya, takdir agung tidak perlu dipamerkan. Di etalase dunia yang gemerlap. Keberadaannya, jejak-jejak perubahannya. Cukup dirasakan oleh hati yang peka. Oleh jiwa-jiwa yang haus keadilan dan kedamaian. Cukup dirasakan oleh orang-orang yang pernah diselamatkannya tanpa sadar. Yang hidupnya disentuh oleh kebaikan yang tak bernama. Yang melihat masalah mereka terselesaikan secara misterius. Setelah bertemu dengannya atau mendengar sepatah dua patah kata darinya. Ia adalah bayangan terang di tengah kegelapan. Dampaknya terasa kuat seperti ombak yang mengikis batu. Namun sumbernya tak terjamah oleh mata telanjang. Sebuah misteri abadi yang hanya diketahui oleh Pencipta. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin dia sudah lewat. Jadi, siapa dia sebenarnya? Sosok yang tak terlihat namun begitu esensial ini? Apakah dia temanmu yang selalu tahu kapan kamu sedih? Meski kamu tersenyum lebar dan berkata, "Aku baik-baik saja." Bukan hanya tahu, tapi ia mendekat tanpa kata. Menawarkan secangkir kopi hangat. Atau sekadar bahu untuk bersandar. Seolah-olah hatinya terhubung langsung. Dengan getaran jiwamu yang paling rahasia. Apakah dia tetanggamu yang diam-diam membayar tagihan listrik? Keluarga miskin di ujung gang? Atau yang setiap pagi meletakkan sepiring nasi bungkus di depan rumah seorang janda tua, tanpa pernah ingin diketahui namanya? Apakah dia saudaramu yang menyimpan semua suratmu sejak SD? Foto-foto konyol masa kecil, hingga coretan pensil pertamamu, meski tidak pernah membicarakannya atau mengungkitnya? Atau mungkin dia adalah kamu? Karena Satrio Piningit tidak datang dengan tanda lahir yang mencolok. Mahkota emas berhias permata. Atau ramalan kuno yang diteriakan di alun-alun kota. Ia datang dengan rasa yang mendalam akan empati. Dan keadilan yang tak bisa dikompromi. Dengan kehadiran yang begitu menyejukkan. Bahkan dalam kehampaan atau kepanikan. Seolah membawa damai kemanapun ia melangkah. Dan mungkin, saat kamu membaca ini, ada satu detik di hatimu yang bergetar. Sebuah bisikan halus. Seolah datang dari kedalaman kesadaranmu sendiri. Mungkin inilah tugasmu. Jangan tunggu zaman yang baik. Jadilah orang baik di zaman yang sulit. Karena di dalam setiap kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa pamrih, di dalam setiap empati yang kita berikan, di dalam setiap tindakan tulus yang tak terucap, disitulah esensi Satrio Piningit bersemayam.
Dan disitulah, mungkin, kamu menemukan dirimu sendiri. Sebuah kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk diwujudkan. Sahabatku yang kucintai karena Allah, sebelum kita berpisah, aku ingin berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan mengirimkan doa dari hati ke hati. Semoga Allah memberimu ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Semoga Allah memberimu kekuatan saat kamu merasa ingin menyerah. Semoga Allah menempatkan di sisinya, di antara hamba-hamba yang setia, yang berbuat baik tanpa pamrih, yang menyembuhkan tanpa diundang, yang hadir tanpa diminta. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, kamu adalah satrio piningit bagi seseorang. Kamu adalah tempat pulang bagi hati yang tersesat. Kamu adalah cahaya yang datang tanpa permisi, tapi mengubah segalanya. Terima kasih telah hadir. Bukan hanya dengan menonton, tapi dengan membuka hati. Terima kasih untuk setiap like. Karena itu adalah bentuk dari aku merasakan ini juga. Terima kasih untuk setiap subscribe. Karena kamu memilih untuk terus bersamaku dalam perjalanan ini. Dan terima kasih untuk setiap komentar. Karena di sanalah jiwa-jiwa yang sefrekuensi saling menemukan. Aku doakan, semoga setiap langkahmu diiringi rahmat. Setiap kesedihanmu diganti dengan hikmah. Setiap pengorbananmu dicatat sebagai amal jariah yang tak pernah putus. Dan semoga suatu hari nanti, kamu tersadar, aku tidak mencari makna hidup. Aku sedang menjalankannya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membicarakan tentang tanda-tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, meski dunia belum menyadarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, wahai penjaga sunyi, atas semua yang pernah kamu lakukan, tanpa pernah mengharapkan terima kasih.